Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian, selamat pagi. Dalam rangka memperdalam visi mendasar kita mengenai obedience to God, ketaatan kepada Allah, pagi ini kita akan merenungkan spiritualitas dan emosi. Apakah hubungan spiritualitas dan emosi? Tidakkah emosi itu mengenai kedewasaan seseorang atau komunitas? Betul sekali. Justru karena itu, karena spiritualitas menyangkut kedewasaan seseorang atau kedewasaan komunitas. Spiritualitas merupakan jalan yang ditempuh oleh seseorang atau oleh komunitas berdasarkan nilai-nilai tertinggi yang dianutnya. Spiritualitas merupakan jalan yang ditempuh oleh seseorang atau komunitas, a way of proceeding. Bagaimana seseorang atau komunitas bergerak menjalani hidupnya, dan itu banyak dipengaruhi oleh emosi. Spiritualitas berhubungan erat dengan emosi. Sudah lama ditemukan dari penelitian-penelitian bahwa keberhasilan hidup seseorang tidak hanya bergantung kepada tinggi rendahnya intelligence quotient, tapi justru lebih banyak ditentukan oleh emotional quotient. Emosilah yang lebih menggerakkan seseorang. Kita ambil contoh dari Injil. Injil Lukas 10 ayat 33 itu tentang seorang orang Samaria, dalam rangka perumpamaan orang Samaria yang baik itu. Lalu datang orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, orang yang dirampok, dipukuli dan dilemparkan setengah mati di pinggir jalan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Tidaklah demikian dengan imam dan Levi sebelumnya yang tidak mempeduli dengan orang yang dirampok, dipukuli, dilemparkan setengah mati di pinggir jalan. Orang Samaria itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Emosi yang menggerakkan, bukan pikiran-pikiran mengenai hukum Tuhan yang harus dijalankan. Contoh lagi, Yesus sendiri ketika dikerumuni banyak orang sudah menunggu di depan pantai. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Lagi, Yesus bertindak karena tergerak hatinya oleh belas kasihan, bukan karena hukum-hukum yang secara rasional sudah dipelajari dari tradisi iman Israel. Jadi Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, pengembangan emosi dalam penghayatan spiritualitas itu sangat penting. Ambil satu contoh lagi dari Injil, itu dua orang anak yang diminta oleh ayahnya untuk bekerja. Yang satu mengatakan ya, tetapi tidak menjalankan pekerjaannya. Yang anak yang kedua mengatakan tidak, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Anak yang kedua digerakkan oleh rasa penyesalan, oleh emosi. Meskipun secara rasional sudah mengatakan tidak, emosinya tidak bisa menahan itu. Maka ia pergi dan menjalankan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian,
begitu besarnya pengaruh emosi dalam memilih dan mengambil keputusan, maka orang-orang bijak selalu menyarankan janganlah memilih dan mengambil keputusan pada saat emosi tidak jernih, pada saat marah, pada saat jengkel, pada saat rasa sedih yang mendalam. Janganlah mengambil keputusan, karena itu keputusan yang nanti tidak sesuai dengan apa yang menjadi visi mendasar kita, yang kita yakini dan kita ingin memperdalamnya. Juga keteguhan emosional. Kalau orang sudah memilih, memutuskan demi ketaatan kepada Allah, demi mengikuti jalan seperti yang ditempuh oleh Yesus, maka juga tidak boleh mengubah keputusan pada saat-saat emosi tidak stabil, pada saat marah, pada saat jengkel. Pada saat seperti itu dibutuhkan keteguhan untuk berpegang pada keputusan. Maka sebagai akhir dari renungan ini, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, untuk mendekatkan kita, perorangan maupun komunitas, dengan Allah yang kita taati dan kita cintai, diperlukan juga latihan emosional untuk mengikuti Yesus yang kita tempuh sebagai jalan. Perlu latihan emosional, tidak hanya mempelajari Alkitab bagaimana artinya, apa ini maksudnya, tetapi secara emosional mengikuti Yesus sebagaimana ada di dalam Alkitab. Bagaimana latihan itu dibuat? Melalui membaca Alkitab, merenungkan, merasakan, mengkontemplasikan, sehingga Yesus tidak sebagai tokoh di luar diri kita, tetapi Yesus menjadi tokoh di dalam diri kita. Lalu seperti nasihat Paulus, kita semakin lama semakin seperasaan dengan Yesus. Dan dengan demikian kita makin lama makin mendalam mentaati Allah dalam pilihan-pilihan keputusan kita dan gerak langkah kita. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya mengucapkan selamat menempuh jalan mengikuti Yesus, mentaati Allah. Dan marilah kita bangun kedekatan kita secara emosional dengan yang kita ikuti, Yesus, jalan kebenaran